Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal nyelam ke bab 26 dari buku David Lieberman, How to Change Anybody. Judulnya menarik nih, Make Anyone More Interested in Anything. Bikin siapa saja lebih tertarik pada apa saja ya. Ya betul, sumber kita kutipan langsung dari bab itu. Pernah nggak sih Anda berharap gitu, pasangan atau teman bisa ikutan suka sama hobi kita? Misalnya kita suka opera, dianya suka balap mobil. Atau sebaliknya? Itu tantangan klasik ya dalam hubungan. Nah, bab ini katanya nih, punya beberapa teknik psikologis buat menjembatani perbedaan minat itu. Jadi misi kita sekarang ya bongkar strategi praktis ini. Gimana sih cara kerjanya? Oke, yang menarik dari pendekatan Lieberman di sini, bukan soal maksa ya, tapi lebih ke gimana memahami pendorong psikologis di balik suka atau nggak suka itu. Gimana kita bisa, mempengaruhi minat secara halus gitu. Pakai cara kerja pikiran kita. Mari kita lihat deh. Sip. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Tekniknya disebut it's just like that. Atau kalau di kita, mirip kok sama itu. Konsep dasarnya sih kayaknya kita semua tahu ya. Kita cenderung suka sama yang udah kita kenal, yang bikin nyaman. Betul, dan sebaliknya, curiga atau nggak tertarik sama yang asing. Nah, buku ini ngasih cara manfaatin prinsip ini. Gimana tuh persisnya? Kuncinya tuh di asosiasi. Jadi teknik ini ngajak kita buat aktif nyari, terus nunjukin elemen-elemen persamaan. Persamaan antara apa? Antara hal yang nggak disukai orang itu sama sesuatu yang udah dia nikmatin atau hargai. Oh, jadi dicari nyambungnya gitu ya. Iya, persis. Jadi kita kayak bangun jembatan gitu loh. Biar yang tadinya asing, jadi terasa sedikit lebih dikenal. Nggak sepenuhnya bedalah sama yang dia suka. Contohnya di kutipan ini oke banget nih. Ada Frank, dia suka banget balap mobil. Tahu kan, balap mobil itu cepat, kompetitif, ada bahayanya dikit mungkin ya. Tapi dia, wah, anti banget sama opera. Nah, pacarnya, Marge, dia nggak nyerah. Dia coba pakai pendekatan asosiasi ini. Gimana caranya, Marge? Dia nggak ngomongin soal musiknya bagus atau ceritanya gimana gitu. Tapi dia nunjukin sisi opera yang mungkin nyambung buat Frank yang suka balap. Nyambung gimana tuh? Misalnya, dia bilang kalau audisi buat peran utama opera itu kompetitif banget. Ribuan orang ikut. Terus ada persaingan antar gedung opera buat nampilin yang terbaik. Ada juga unsur drama tinggi, adegan kematian, yang mungkin mirip lah sama risiko di balap. Wah, iya juga ya, ada bahaya tersirat gitu. Bahkan, dia nyebut juga soal pendapatan bintang opera top yang katanya bisa nyaingin bintang rock. Jadi, nyentuh aspek taruhan tinggi atau sukses gitu. Jadi fokusnya ke kompetisi, pertaruhan, drama, hal-hal yang emang ada di dunia balap mobil ya. Cerdik juga ya caranya. Cerdik. Tapi ini muncul pertanyaan nih di saya. Seberapa kuat sih hubungannya harus terasa? Kalau kesannya maksa, atau dicari-cari banget, nggak malah bikin curiga ya? Pertanyaan bagus itu. Ya, keaslian atau kredibilitas asosiasinya penting banget. Kalau nggak tulus atau dipaksain, ya bisa jadi bumerang kan? Betul. Teknik ini paling oke kalau emang ada kesamaan yang beneran ada dan relevan. Meskipun mungkin nggak kelihatan di awal. Perlu jeli ngamatin apa sih yang sebenarnya dia suka dari hobi lamanya, terus cari padanannya di hal baru ini. Bukan nipu, tapi nunjukin sudut pandang lain aja. Oke, masuk akal. Nah, dari jembatan asosiasi, kita pindah ke teknik kedua. Judulnya provokatif nih, Then I Must Like It. Kalau diartiin, kalau begitu, saya pasti suka. Ini main di ranah psikologi imbalan dan pilihan. Dan terus terang ini agak ngelawan intuisi ya. Iya, betul. Buku ini bilang ngasih imbalan buat ngelakuin sesuatu, itu malah bisa ngurangin minat asli orang itu dalam jangka panjang. Lah kok bisa gitu? Nah, ini nyambungnya ke konsep psikologi yang namanya disonansi kognitif. Sebelum ke contoh, kita pahami dikit ya. Disonansi kognitif itu rasa nggak nyaman atau tegang di pikiran kita pas kita punya dua keyakinan yang bertentangan. Atau pas tindakan kita nggak sejalan sama keyakinan. Jadi kayak ada yang ganjil gitu di pikiran yang pengen kita beresin ya. Betul, pikiran kita otomatis nyari cara buat ngurangin rasa nggak nyaman ini. Caranya bisa ngubah keyakinan, ngubah tindakan, atau nyari alasan baru. Oke, terus hubungannya sama imbalan dan minat gimana? Nah, teknik ini manfaatin proses itu. Kuncinya ada di pilihan sama komitmen. Jadi, kalau seseorang milih buat ngelakuin sesuatu, ini penting nih, dia harus merasa punya pilihan, bukan dipaksa. Mungkin awalnya karena ada imbalan dari luar.
hadiah atau bayaran, gitu. Iya ya. Tapi kalau dia kemudian setuju buat ngelakuin hal yang sama lagi tanpa imbalan tambahan, atau imbalannya jauh lebih kecil, nah disinilah disonansi kognitif bisa muncul. Kenapa muncul di situ? Kan dia udah setuju. Karena tindakannya, yaitu ngelakuin itu lagi, nggak lagi sepenuhnya dibenarin sama imbalan luar yang besar tadi. Nah, buat ngurangin rasa nggak nyaman ini, pikirannya nyari pembenaran internal. Secara nggak sadar, dia mulai mikir, loh, aku ngelakuin ini lagi padahal nggak ada hadiah gede. Jangan-jangan aku emang mulai suka ya sama ini. Oh, jadi otaknya nyari alasan sendiri gitu ya? Ya, sebaliknya kalau orang merasa dipaksa, imbalan kecil malah bikin dia makin nggak suka. Soalnya nggak ada alasan yang cukup kuat, baik dari luar maupun dari dalam, buat tindakannya itu. Contoh bapak sama anak perempuannya yang nggak mau makan ayam di kutipan itu jelasin ini banget ya. Bapaknya nawarin cupcake kalau si anak mau makan ayam malam pertama. Imbalan eksternal kan? Betul, tapi bagian pentingnya itu kesepakatannya. Si anak juga harus makan ayam di malam kedua tanpa cupcake lagi. Nah, itu dia kuncinya. Tepat, karena si anak udah setuju ada pilihan dan komitmen di awal, dan hadiah udah diterima lah secara mental di malam pertama. Pas malam kedua, dia tetap makan ayam tanpa hadiah tambahan, otaknya perlu rasionalisasi. Biar nggak ganjil tadi ya. Iya, buat ngatasin disonansi, aku makan ayam lagi kok nggak dibayar cupcake, dia secara nggak sadar ngubah persepsinya. Ah, ternyata ayam ini nggak seburuk itu kok, mungkin emang aku suka. Jadi, imbalan awal itu kayak kail aja buat dapat komitmen awal. Terus pas imbalannya hilang, itu micu justifikasi internal. Wah, ini strategi berlapis ya. Berarti cara nawarinnya di awal, cara bikin dealnya itu krusial banget. Harus ada rasa pilihan yang beneran buat orang itu, terus komitmen buat tindakan berikutnya tanpa imbalan yang sama. Perlu direncanain mateng emang, bukan sekedar ngasih hadiah. Tapi gimana kalau orangnya ngerasa diakalin atau dimainin? Efeknya hilang nggak? Kemungkinan besar iya. Kalau dia sadar ini strategi buat ngubah minatnya, ya bisa muncul resistensi kan? Kehalusan sama persepsi pilihan yang tulus itu kunci. Ini bukan manipulasi terang-terangan ya, tapi lebih manfaatin kecenderungan alami pikiran kita buat nyari konsistensi. Kalau kasar atau nggak jujur, ya rusaklah kepercayaannya. Nggak bakal efektif. Oke, paham. Baik, dari psikologi pilihan dan imbalan, kita ke teknik ketiga. Ini rasanya lebih langsung dan praktis ya. Make it as easy as possible. Buat semudah mungkin. Betul. Ini soal persepsi usaha. Sumber kita bilang, kalau kita nggak suka sesuatu, semua langkah kecil buat ngelakuinnya tuh rasanya berat, rumit gitu. Tapi kalau suka, wah, kerumitan malah diabaikan, bahkan dinikmati mungkin ya. Persis. Prinsipnya itu ngurangin gesekan atau hambatan, baik fisik maupun mental, buat mulai ngelakuin sesuatu yang kita inginkan. Kalau Anda mau dorong seseorang, atau diri sendiri deh, buat olahraga atau makan sehat, ya bingkai aktivitas itu sebagai sesuatu yang cepat, gampang diakses, nggak repot. Hilangin alasan buat nunda gitu ya. Iya, hilangkan sebanyak mungkin langkah persiapan atau kerumitan yang bisa jadi alasan. Persepsi kemudahan ini bisa jadi pendorong kuat loh. Sebaliknya juga berlaku dong, kalau mau nyegah sesuatu, bikin kesannya susah. Benar banget. Kalau mau nyegah suatu perilaku, ya bisa dibingkai jadi sesuatu yang panjang, bosenin, perlu usaha banyak, atau rumit. Cara kita ngomongin suatu aktivitas dan gimana kita nyiapinnya secara fisik, itu ngaruh banget ke sikap dan kemauan orang lain buat ngakuinnya. Apa aja tuh yang dia lakuin? Buah sama sayur udah dipotong, siap makan di kulkas. Baju olahraga udah bersih, dilipat rapi, siap pakai. Jadi suaminya nggak ada alasan, aduh repot nyiapinnya. Nah, itu dia. Dan perhatiin juga cara dia ngomongnya, cara dia ngebimbingnya, seperti yang dikutip. Bukan, ayo olahraga jangan malas, gitu kan? Bukan ya? Tapi lebih ke, kenapa nggak lari cepat sebentar di trek sekolah deket sini? Atau, ambil 20 menit aja pagi ini buat olahraga, nanti aku antar ke kantor sekalian. Kalimat-kalimat ini nekenin durasi yang singkat, sebentar, 20 menit aja. Sama kemudahan akses, trek dekat, nanti diantar. Jauh lebih memotivasi ya, daripada ngebayangin nge-gym yang lama dan capek. Pasti. Jadi, kuncinya aksi nyata buat nyederhanain proses, plus komunikasi yang ngebungkus aktivitas itu jadi sesuatu yang ringan dan gampang dilakuin. Bikin jalurnya semulus mungkin. Tapi ini nggak berisiko bikin orang jadi tergantung sama kemudahan yang kita kasih terus.
Gimana nyiimbangin antara bikin gampang di awal sama dorong mandiri jangka panjang? Poin bagus. Teknik ini emang efektifnya buat memulai perilaku atau ngatasin keengganan awal. Tujuannya biar orang itu ngerasain pengalaman positif pertama. Siapa tahu kan, itu bisa micu minat dari dalam atau jadi kebiasaan baru. Nanti, seiring waktu, bantuan atau kemudahan dari luar itu ya bisa dikurangin pelan-pelan kalau orangnya udah mulai nemuin nilai atau kesenangan dari aktivitas itu sendiri. Ini bukan solusi permanen buat bikin semuanya gampang terus, tapi lebih kayak strategi pintu masuk aja. Oke, masuk akal. Sekarang kita sampai di teknik terakhir nih di bab ini. Arousal approach, pendekatan gairah atau stimulasi. Teknik ini, kata sumbernya, gabungin dua teori psikologi. Teori gairah, arousal theory, sama teori harapan nilai, expectancy value theory. Kedengarannya agak akademis ya. Iya, tapi idenya menarik. Pernah nggak sih ngerasa bosen banget sampai rasanya, aduh ngapain kayak gitu? Apa aja deh asal ada kegiatan. Nah, itulah inti teori gairah. Teori ini bilang kita semua punya tingkat stimulasi atau gairah psikologis yang pas buat kita. Kalau stimulasi terlalu rendah, pas kita bosan banget, kita otomatis bakal nyari cara buat naikinnya. Butuh sesuatu buat dilakuin atau dipikirin. Oke, itu teori gairah. Terus teori harapan nilai gimana? Seberapa besar kita yakin bakal berhasil atau mampu, itu harapan atau ekspektansi. Kedua, seberapa besar nilai atau pentingnya hasil dari tugas itu buat kita, value. Kita termotivasi kalau kita yakin bisa dan hasilnya berharga. Oke. Jadi gimana dua teori ini digabung di pendekatan gairah? Strateginya gini, dekati orang yang mau kita pengaruhi pas dia kemungkinan besar lagi dalam kondisi stimulasi rendah. Lagi bosan, jenuh, kurang kerjaan gitu. Pas momen ini, kebutuhan dia akan stimulasi lagi tinggi. Lagi butuh sesuatu ya? Ya, terus tawarkan sebuah aktivitas atau tugas yang punya hasil yang terjamin atau imbalan yang pasti dan jelas. Hasil terjamin ini memenuhi aspek harapan, dia yakin bakal dapat sesuatu, dan nilai, imbalannya jelas dan diinginkan. Jadi ini soal manfaatin timing pas bosen dan kepastian, tawaran yang jelas hasilnya. Contoh kakek Loren sama cucunya pas libur musim panas ini pas banget. Cucunya libur, banyak waktu luang, mungkin mulai bosen ya. Si kakek pengen cucunya tertarik sama bisnis keluarga. Dia nggak langsung nyuruh atau ceramah. Enggak, dia nunggu momen yang pas. Pas dia lihat cucunya kayaknya lagi gelisah atau nggak ada kerjaan, baru deh pas itu dia nawarin sesuatu yang konkret. Kerjaan spesifik di perusahaan keluarga selama seminggu dengan bayaran pasti, misalnya X dolar gitu. Timingnya pas, tawarannya jelas. Betul, tawaran ini datang pas cucunya butuh stimulasi, ngilangin bosen, dan ngasih hasil yang jelas serta terjamin, gaji. Kombinasi ini bikin kemungkinan cucunya nerima tawaran jadi lebih gede. Dan begitu dia nyoba, bisa jadi dia nemu aspek yang menarik dari kerjaan itu ya, yang mungkin nggak bakal dia temuin kalau nggak dipancing pakai cara ini. Benar-benar memanfaatkan jendela peluang psikologis ini. Iya. Tapi gimana kita bisa yakin sih kapan orang beneran lagi stimulasi rendah atau bosen? Salah timing kan bisa jadi tawaran kita ditolak mentah-mentah. Tentu, baca situasi sama timing itu seni ya, nggak ada jaminan 100% juga. Tapi kita bisa amati tanda-tanda bosan kayak gelisah, ngeluh nggak ada kerjaan, mondar-mandir, atau kebanyakan main HP tanpa tujuan jelas. Momen transisi kayak abis selesai tugas besar, atau pas rencana lain batal, itu juga bisa jadi indikator. Observasi berarti ya kuncinya. Iya, observasi yang peka dan nawarin sesuatu yang benar-benar jelas dan menarik dari sudut pandang orang itu di saat itu. Baiklah, kita udah kupas tuntas nih 4 teknik dari bab 26 buku David Lieberman buat bangkitin minat. Pertama, hubungin hal baru ke minat lama lewat asosiasi. Mirip kok sama itu. Kedua, pakai imbalan strategis terus hilangin buat micu justifikasi internal. Kuncinya di pilihan. Kalau begitu, saya pasti suka. Ketiga, bikin prosesnya segampang mungkin, fisik dan mental. Buat semudah mungkin. Dan keempat, dekati pas orang lagi bosen dengan tawaran yang hasilnya pasti. Pendekatan gairah. Wah, banyak juga ya strategi psikologis yang bisa dicoba. Memang,
Keempat teknik ini ngasih perspektif menarik ya, gimana minat itu bisa dipupuk atau diarahkan. Lebih dari sekedar bujukan atau penjelasan logis aja. Semuanya akarnya dari pemahaman cara kerja pikiran kita. Ngelola stimulasi. Iya, ini nunjukin kalau mempengaruhi minat orang lain itu seringkali lebih efektif lewat jalur psikologis yang halus daripada konfrontasi langsung. Jadi setelah kita bahas semua ini, apa artinya nih buat Anda yang dengerin? Sumber ini kan nyajiin alat-alat psikologis ya. Nah, sebagai penutup, mungkin bisa Anda renungkan. Dengan tahu teknik-teknik ini, ada kemungkinan nggak ini ngubah cara Anda nyoba ngenalin minat Anda ke orang lain nanti? Mungkin jadi lebih perhatiin cara bangun asosiasi, ngasih pilihan, nyederhanain langkah awal, atau milih momen yang pas. Atau sebaliknya, gimana Anda bakal melihat usaha orang lain yang mungkin nyoba bikin Anda tertarik sama sesuatu yang baru? Apa sih satu hal dari diskusi kita hari ini yang paling ngena atau paling bikin Anda mikir? Pertanyaan menarik buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi sumber-sumber menarik berikutnya.